Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini sambil ngasih makan ayam saya. Ini pada tidur di pohon, baru pada turun dari pohon. Saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol santai para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya. Ini masih seputaran Prayaman. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini kita semua tahu ya, santer banget adanya konflik, adanya perseteruan antara dua legenda Prayaman sos Indonesia ya, yang masing-masing mempunyai pengikut yang sangat besar. Yang satu adalah Ruby Pakoy gitu kan, dan yang satu adalah Antoni Putra Martadipura dari Medan. Teman-teman, perseteruannya ini memang kita juga nggak begitu jelas, tapi memang semuanya diawali dengan adu argumen tentang sisi anak yang memang sebetulnya udah tahunan yang lalu ya, beberapa tahun yang silam, tapi kemudian memanas lagi saat ini gitu kan, terpercik lagi. Dan kemarin kulminasinya, titik puncaknya adalah ketika kemudian saling tantang menantang yang untuk uji kualitas Prayaman. Sempat ada tantang menantang juga tentang adu kualitas botohnya. Nah saya nggak ngerti nih ya. Kemudian juga ada kabarnya menyangkut kasus hukum ya dari si Ruby Pakoy sendiri. Tapi memang Antoni Medan ya, saya pribadi akhirnya Antoni PJF, kita akui jiwanya ini memang walaupun dia keras, tampaknya dia juga berani teman-teman gitu kan. Yang jelas terakhir dia sudah menjawab juga, bales tantangan balik daripada Ruby Pakoy kemarin ya teman-teman. Di kontennya itu kayak tampaknya dia memang kemudian udah kesal ya, sampai berapa kali konten, sampai kalau nggak salah 7 konten ya, video pendek yang memang intinya Antoni PJF ini udah bersedia gitu kan, uji kualitas ayam, uji kualitas botohnya gitu kan, dengan syarat-syarat ataupun dante tertentu gitu kan, yang tentunya memang udah jadi perhatian seluruh penghobi Prayaman di negeri kita ya, ini ya masalah ini gitu kan, walaupun itu masalah pribadi mereka gitu kan. Tapi memang tampaknya Ruby Pakoynya sampai hingga pagi ini juga nggak ada respon terhadap video-video jawaban daripada Antoni Putra Martadipura yang sangat clear ya, sangat clear. Kalau menurut saya jantan clear sebagai seorang penghobi Prayaman, karena kemarin kan memang ada tantangan balik. Ruby Pakoynya juga menyatakan siap gitu kan, kalau memang ada tantangan dari Antoni. Ketika dijawab, sampai kabarnya juga Antoni juga nelpon, nggak ada respon. Yang jelas ini sangat merugikan sebetulnya, merugikan. Apapun itu haknya Ruby Pakoy, tidak merespon ataupun tidak menjawab. Tapi saya pikir ini sangat merugikan, karena memang untuk saat ini kan ada jejak digital ya teman-teman. Di dunia medsos sekarang ini kan itu nggak bakal hilang, itu menjadi luka ataupun bekas yang nggak akan pernah hilang selamanya, yang ada di dunia medsos, dan memang tercetak di benak kita masing-masing gitu kan. Saya kemarin juga lihat gitu kan, karena memang simpatik sama Ruby Pakoy gitu kan, tapi kemudian dari kasus ini pun saya nggak ngerti gitu kan, hilang. Dan artinya bahkan kemarin dia pagi ini sepertinya ngupload video, tapi videonya ternyata bukan responnya terhadap videonya Antoni Putra Martadipura, tapi video tentang vlog dia kontes di Surabaya. Ya sah-sah saja semuanya, itu haknya Ruby Pakoy. Tapi cuman memang apa benar ternyata ya apa yang dikatakan, kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Antoni Putra Martadipura, bahwasanya ya kita semua akhirnya yang pada akhirnya akan menilai kualitas orang-orang yang memang untuk saat ini memang mungkin menjadi idola kita, menjadi orang yang populer ya, orang yang kita kagumi utamanya di media sosial. Tapi kemudian kita sendiri, apalagi kalau dari kejadian ini, masing-masing kita penghobi Prayaman gitu, kita sudah bisa ngerti lah, nggak perlu kemudian kita cerita panjang lebar. Dari kejadian ini kita sudah bisa kemudian menilai kualitas masing-masing gitu. Nah, ini yang jelas ya, kalau namanya penghobi
Prayaman itu tantangan uji kualitas dan kemudian nggak ada respon, tinggal begitu saja, yaitu hak-hak dia. Dan itu saya pikir juga akan merugikan, walaupun mungkin beliau Silvi Bako ini kan memang aktifnya di dunia kontes ya, pelanggannya kalau untuk mungkin dia memang tuh targetnya memang untuk pemasaran produk-produknya lah di dunia kontes yang memang kebanyakan pesertanya lah orang-orang menengah ke atas yang memang menjadi objek ya, target kemudian untuk jual beli Prayaman gitu kan lewat via Telegram, ataupun kemudian jual-jual obat ataupun jamu-jamuan Prayaman, mungkin seperti itu ya. Kalau di YouTube kan mungkin juga berbeda ya, berbeda orang ya ini kan gitu kan, karena tampaknya dia memang lebih aktif di Telegram saat ini dan beraktifnya di kontes ya, sah-sah saja. Tapi memang kemudian kejadian belakang ini saya sendiri pun juga ngerasa sedikit banyak ya agak kecewa gitu, nggak ada respon, ditinggal begitu saja. Dan kemarin kita juga bisa lihat videonya berapi-api ya, saya saat ini juga ya, angkat topi lah sama Antoni, dan kemudian memang saya kemudian berpikir ulang lagi. Memang saya pikir benar, kita semua nggak perlu banyak bicara lagi, nggak perlu banyak cerita lagi. Yang penting dari kejadian kemarin kita semua sudah bisa menilai, masing-masing kita bisa menilai kualitas daripada orang-orang di media sosial ya dengan kejadian kemarin. Oke gitu teman-teman, itu aja. Jadi kemudian kalau di Prayaman memang betul juga kata Antoni Martadipura, di dunia printrednya, di dunia internet ini juga saya kemudian yakin banyak sandiwara gitu kan, banyak apalah sandiwaranya gitu kan. Tapi kemudian dari kejadian kemarin memang kemudian itu membuat saya berpikir ulang bahwasanya betul kata Antoni Martadipura sendiri. Sekarang dari kejadian itu itulah ya teman-teman, kita bisa menilai masing-masing orang yang memang aktif di media sosial gitu kan ya, karena ya, dan pastinya ini akan menjadi suatu bekas luka yang nggak akan pernah hilang di benak kita masing-masing. Oke gitu teman-teman, obrolan kita di pagi ini. Salam seduluran dari saya Agung. Matur nuwun.